Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Trigus Hema Putra Supratno, instansi SMK Negeri 1 Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya CGP Rekognisi Angkatan 10 BGP Lampung. Terima kasih kepada fasilitator pemandu Ibu Hermi Kuswidiarti SPD MPD dan Ibu Tika Febrina SPD GR, Guru Matematika SMK Negeri 1 Tapung Hilir. Aksi nyata 2.3 ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, tahap kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Berikut tahap pra-observasi oleh Trigus Hema Putra sebagai supervisor dan Ibu Tika Febrina sebagai guru. Selamat menyaksikan. Salam, apa yang bisa membantu Bu Tika? Ini Pak, saya besok kali insya Allah akan masuk pembelajaran di kelas 4. Pak bisa tolong observasi saya Pak untuk besok. Observasi di kelas berapa ya Bu Tika? Di kelas 10 AKL Pak. Saya catat ya Bu, supaya saya nggak lupa ya. 10 AKL. AKL. Jam berapa Bu? Besok 10.25 Pak. 10.25 ya, 10.25. Insya Allah ya. Tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan besok. Nah besok kan ini materinya tentang sistem persamaan kinetika variabel Pak. Tujuan pembelajarannya dengan menggunakan nanti model pembelajaran berdiferensiasi dan KSE Pak. Diferensiasi dan KSE. Baru dia belajar di sekolah kita. Baru nih Pak, perdana untuk besok. Nah, apa sih Bu pembelajaran diferensiasi itu? Dengaran yang dari saya belajarnya Pak ya. Jadi dibantu ya Pak pembinanya dan masih kurang jadi diferensiasi ini untuk pembelajaran itu bisa untuk diterapkan di kelas. Nah, jadi siswa nanti dibagi Pak dalam beberapa kategori sesuai dengan minat belajar, sama kemampuan siswa dan gaya belajarnya atau profil belajar siswa tadi. Tiga kategorinya ya. Iya. Kalau untuk KSI ini? Kalau KSI itu sebenarnya sudah biasa diterapkan sih Pak dalam pembelajaran kita sehari-hari gitu Pak. Jadi untuk besok persiapan itu besok saya akan nanti di kegiatan awalnya Pak nanti ada tentang apa self mindfulness. Jadi nanti ada metodenya, metode stop. Nanti siswa itu Pak akan, ini kan hal baru juga ya Pak dari siswa kan. Jadi siswa tidak hanya langsung belajar gitu Pak. Jadi di awal nanti dia diberikan kayak enjoy gitu belajarnya Pak. Jadi siswa dengan metode stop itu nanti siswa saya instruksikan, saya peragakan juga siswa berhenti dulu sejenak untuk melakukan aktivitas gitu kan Pak. Jadi dia memejamkan mata, dia menarik nafas dulu gitu Pak, menarik nafas dan nanti saya tanyakan apa yang dirasakan nanti setelah dia merasakan metode ini gitu, apa yang dia dapatkan, apakah dia enjoy atau bagaimana? Luar biasa nih kita menyampaikan apa yang direncanakannya ya. Ini saya ingin observasi ini fokusnya kemana nanti kira-kira yang mau saya observasi? Nanti kan diferensiasi tadi itu kan ada 4 Pak metodenya. Yang pertama nanti ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, diferensiasi produk, sama diferensiasi
yang poin pentingnya adalah yang saya pilih itu diferensiasi produknya Pak. Jadi ibu memilih dari 4 itu diferensiasi produk melalui pembelajaran problem yang Iya, PPL Pak. harapan itu seperti apa sama murid-murid yang kelas nanti? Kan selama ini metode pembelajarannya belum ada yang pakai diferensiasi kan Pak, ini baru bagi siswa kan. Jadi saya mengharapkan nanti siswa itu, karena juga siswa ini kan berbeda-beda karakteristiknya, kemampuan dalam belajarnya. Jadi supaya menjembatani siswa tadi tidak ada kesenjangan gitu yang pintar langsung mengerti gitu kan. Kalau yang kurang nanti dia kesulitan. Nah, dengan adanya gaya belajar yang berbeda tadi sesuai dengan kemampuan dia tadi kan Pak, itu diharapkan siswa ini semuanya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan gitu Pak. Dan pasti tujuan pembelajaran ini tercapai ya. Iya. Bagus sekali ibu, mudah-mudahan bisa terlaksana. Boleh nanya ibu ya, APD yang ibu persiapkan alat-alat sumber belajarnya seperti apa? Nah, nanti saya buatkan ada 3 jenis bukan 4 LKPD-nya. Nanti ada LKPD-nya yang LKPD audio, ada LKPD kinestetik sama LKPD visual gitu Pak. Nanti sesuai dengan kan dibagikan nanti dalam beberapa kelompok gitu Pak, sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Gambarannya ada kelompok dan ada tipe belajar yang berbeda ya. Iya Pak. Jadi tercerahkan saya ibu alurnya yang ibu laksanakan gambaran singkatnya seperti apa Bu dalam program seperti itu. Nanti kan kalau dalam PPL itu ada 5 tahapan pastinya kan Pak. Di awal nanti siswa diberikan diorientasikan kepada permasalahan. Siswa tadi masing-masing kelompok diberikan permasalahan yang berbeda-beda pula Pak. Nanti dengan gaya belajarnya tadi kan berbeda, permasalahan juga berbeda. Nah, nanti dengan setelah diorientasikan pada masalah, baru diorganisasikan ke kelompok-kelompoknya. Nah, setelah diorganisasikan nanti siswa menyelidiki Pak masalah tadi untuk diselesaikan. Nanti saya sebagai gurunya memfasilitasi, membimbing siswa jika ada kesulitan gitu Pak, jika ada pertanyaan. Lalu nanti baru mereka mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya, dipresentasikan Pak, sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Nah, yang terakhir baru nanti menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah tadi. Cukup apa ya, terstruktur sama coba besok saya akan lihat jelas saya tangkap dari apa yang ibu sudah sampaikan. Berarti ibu mau melihat diferensiasi produk ya Bu ya. Maka ibu sudah memberikan ibu sudah belajar ini ibu sampaikan itu ya Bu ya. Insyaallah besok 10 April 10.25 ya. Insyaallah saya tidak ada waktu besok hadir. Izin nanti ibu ya, kalau di sana saya sebagai program sebagai observer. Iya Pak. Ya. Ada lagi Bu yang bisa saya bantu? Cukup ya. Terima kasih atas diskusi hari ini. Insyaallah kita akan melaksanakan observasi kelas di kelas ini. Semoga besok berjalan lancar. Iya. Boleh dulu Bu ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan lewat mulut. Ulang lagi, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan lewat
bawah. Silakan dibuka matanya. Nah, apa yang kalian rasakan? Nah, relax ya. Jadi otot-otot perutnya juga bekerja ya, relax. Jadi kita sebelum belajar itu kalian sebaiknya untuk hari ini. Nah, jadi melalui pembelajaran nanti model pembelajarannya berdiferensiasi KSE dan PTL. Tentunya kamu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan dengan 3 variabel tadi dengan tepat. Nah, inilah tujuan yang akan dicapai pada hari ini. Nah, ibu tanya nih, apa sih yang dipikiran kamu saat mendengar kata SPLTV? Sudah pernah mendengar kalimat itu SPLTV? Sudah ya. Karena tadi sudah sampaikan juga ya sebelum pertemuan kemarin juga sudah ibu kasih tahu. Salah satunya beberapa contoh penerapannya. Yang pertama dapat menentukan harga dari masing-masing barang tadi, dapat menentukan keuntungan, dapat membandingkan harga, dan dapat juga menghemat kos. Dan banyak juga lagi ya manfaat dari mempelajari materi ini yang lain-lainnya. Jadi selanjutnya, nah jika kalian nanti diberikan suatu masalahan nih, coba dibacakan satu orang. Siapa yang mau membacakan? Sambil mencari cara jawabannya. Ya, benar. Sama dengan 6 kali dari umur si Jena tadi, 6 kali dari umur Bu. Ya, makanya 6 dikali dengan Y kurang 2, sehingga didapat setelah disederhanakan, ini sudah Ibu cek tadi, itu
itu X-nya sama dengan 6Y kurang 10 atau X kurang yang Y sama dengan min 10. Ini kita misalkan dengan persamaan 1. Lalu yang kedua disederhanakan lagi menjadi X kurang 2Y sama dengan 18. Ini adalah persamaan 2. Maka persamaan 1 dan 2 ini diapakan? Bulan dieliminasi atau disubstitusi? Dieliminasi ya. Dieliminasi itu atau menghilangkan salah satu variabel. Kan ada 2 variabelnya, maka dihilangkan salah satu. Yang dihilangkan oleh bulan adalah variabel X. Dapatlah si Y-nya sama dengan 7. Kemudian bulan kesini bulan ini ya. Sini bulan mencari yang X-nya lagi di metode apa ini? Substitusi. Silakan duduk di posisinya mana? Yang apa di geser ke belakang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, 5X ditambah Y sama dikurang 2Z sama dengan min 2. Y sama dengan min 5X ditambah 2Z di min 2 sama dengan persamaan 4. 3X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 15. 3X dikurang buka kurung min 5X ditambah 2Z dikurang 2 kurung ditambah 3Z sama dengan 15. 8X ditambah 2 sama dengan 13 sama dengan persamaan 5. 2X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 23. Min 8 kali min 8X tambah 7Z sama dengan 27 persamaan 6. 8X tambah Z sama dengan 13. Min 8X tambah 7Z sama dengan 27. Z sama dengan min 8X tambah 13 sama dengan persamaan 7. Min 8X tambah 7Z sama dengan 27. Min 8X tambah 7 buka kurung min 8X tambah 13 tutup kurung sama dengan 27. Min 8X kurang 56X tambah 91 sama dengan 27. Min 64X sama dengan min 64X sama dengan 1. Z sama dengan min 8X tambah 13. Z sama dengan min 8 buka kurung 1 tambah 13. Min 8 tambah 13 Z 5 dengan 5. 5X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 2. 5 buka kurung 1 tambah Y min 2 buka kurung 5 sama dengan 2 min 2. 5 tambah Y kurang 10 sama 2 sama dengan min 2. Y dikurang 5 sama dengan min 2. Jawabannya Y tambah sama dengan 3. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti yang 3 kelompok saja. Nah, sekarang yang mau maju duluan kelompok mana? Silakan tunjuk tangan. Kelompok Audi. Silakan maju ke depan. Yang lain diperhatikan ya. Kenalan dulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dibawakan oleh teman kami. Jadi di sini ada 3 soal. Yang pertama, X tambah Y, X tambah 2Y dikurang 3Z sama dengan min 4. Yang kedua, 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5. Yang ketiga, 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 16. Dari soal yang saya bacakan tadi, jawabannya akan dibacakan oleh teman saya. Pertama, X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4. 2X kurang Y tambah Z sama dengan 5. Dikali min 3Y sama dengan 33. Min dikali min 3Y sama dengan min 11. 22 dikali sama dengan 44. X sama dengan 2. 7X kurang Y sama dengan 11. 7X kurang 2, 21Y sama dengan min 77. Min 22, Y sama dengan min 66. Y sama dengan 3. Selanjutnya lanjut ke substitusi. 2X kurang Y tambah 2 sama dengan 5. 2 buka kurung 2 tutup kurung kurang 3 tambah Z sama dengan 5. Z sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, 4. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Baiklah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok visual yang akan dijelaskan oleh Eka Puspitasari dan Oktavia Ramadhani. Baiklah, di sini yang diketahui ialah 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 4. Kemudian min X ditambah Y dikurang Z sama dengan 0. Kemudian 2X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 2. Mempunyai penyelesaian X, Y, Z. Perbandingan nilai X banding Y banding Z adalah kita akan mencari persamaan 1 dan 2, yaitu 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 4. Di bawahnya min X ditambah Y dikurang Z sama dengan 0. Jadi dapatlah hasil X sama dengan 4. Kemudian persamaan 1 dan 3. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 4. 2X dikurang 2Y sama dengan 3Z sama dengan 2. Jadi ini akan mempersamakan Z. Jadi kita harus mempersamakan Z sama Z. Jadi harus 3Z sama-sama dikali menjadi 4X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 8. 2X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 2.
sama dengan 6 dikurang 8. Min Z sama dengan min 2. Z sama dengan 2. Jadi dapatlah dua variabel X dan Z. X-nya 4 dan Z-nya 2. Substitusi kepersamaan 2 itu min X ditambah Y dikurang Z sama dengan 0. Min 4 ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan 6. Jadi perbandingan X, Y, dan Z adalah 4 banding 6 banding 2 sama dengan 2 banding 3 banding 1. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Silakan. Bu, ada? Boleh, silakan. Kelompok mana? Sebutkan nama kelompoknya ya. Teman-teman, nama saya Utari. Saya dari kelompok visual. Saya ingin bertanya, jelaskan kembali bentuk persamaan 1 dan 2, proses mendapatkan nilai persamaan 1 dan 2. Putri dilihatkan kayaknya mendapatkan persamaan 1 dan 2. Cukup jelas pertanyaannya untuk kelompok di depan. Bagaimana tadi mendapatkan persamaan? Ini memang yang mau kita maksudnya persamaan 1 dan 2 mendapatkan nilai variabel X-nya. Apa berarti? Ya, diucapkan kepada kelompok yang sudah maju dan bagi yang kelompok yang belum juga sudah ikut berpartisipasi, semuanya ucapkan terima kasih dan bagus semuanya ya pertanyaannya sudah terjawab. Kita beri tepuk tangan untuk semua. Sesi boleh kumpulkan yang adanya Selamat dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke Ibu, Assalamualaikum Ibu Tika. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kita sudah selesai observasi kelas. Hari ini kita fokus ke tahap berikutnya, itu pasca observasi kelas. Izinkan saya untuk diskusi ya Bu, kita cerita-cerita dari pasca ya observasi kelas tadi. Gimana nih pendapat Ibu dalam hal Ibu menyajikan materi pembelajaran seperti apa? Dalam menjelang materi apa ya? Perasaan saya tadi sangat seru Pak. Siswa merasa tertarik mempelajari materi yang disajikan tadi, lalu siswa juga rileks di awalnya Pak, tadi diberikan metode mindfulness tadi itu Pak, metode stop. Jadi siswa tidak langsung belajar gitu kan Pak, jadi dia ada ininya Pak, ada refreshingnya dulu atau refleksinya dulu sebelum belajar tadi gitu Pak. Ya luar biasa, tadi saya melihat juga dari catatan saya di awal ada proses stop ya Bu ya, mindfulness itu. Oke, luar biasa di awal tadi dari catatan saya Ibu sudah mengajar di awal ya Bu, itu memang apa yang Ibu sampaikan. Berikutnya hal-hal yang Ibu rasakan yang memuaskan Ibu dalam proses pembelajaran tadi apa kira-kira Bu?
yang memuaskan ya Pak. Tentunya paling utamanya tadi tujuan pembelajaran di hari ini itu tersampaikan gitu Pak. Siswa juga yang biasanya dia tidak berpartisipasi, ini semuanya ikut berpartisipasi dalam timnya tadi Pak, karena dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi ya itu menjadi kepuasan bagi saya Pak. Jadi tujuan pembelajaran dapat, siswa juga senang gitu ikut pembelajaran hari ini gitu Pak. Tujuannya dapat, siswa senang gitu Iya. ya, luar biasa. Tadi saya katakan tujuan, jadi sebenarnya sudah Ibu jawab nih. Dari tujuan tadi kira-kira apa ya Bu ya, hasil yang Ibu dapat tadi apa sih yang menurut Ibu tercapai itu seperti apa sih? Yang Ibu bilang tujuan tercapai itu seperti apa? Apakah ini anak-anak sudah bisa menyampaikan sesuatu atau seperti apa? Iya Pak, jadi siswa ini kan dia belajar, dia diskusi bersama tim sekelompoknya, dan dia juga dari hasil diskusinya tadi tuh dia juga bisa dapat pemahaman untuk dirinya dan bisa disampaikannya kepada teman-temannya di depan kelas gitu Pak. Jadi dapat dia menyajikannya, dan pembelajaran tadi juga terlihat jadinya berpartisipasi lah semuanya gitu, Pak. Aktif. Partisipasi aktif yang menyenangkan gitu ya, dengan yang Ibu kembangkan. Apa ya menjadi kesulitan siswa itu Bu yang Ibu melihat tadi? Paling dominan ya Pak, yang nampak sekali itu tadi saat menyajikan hasil karyanya itu Pak. Mungkin dalam membuat media presentasinya tadi itu Pak. Nah, itu masih kewalahan siswanya gitu kan, karena juga mungkin baru juga bagi mereka gitu Pak. Ya, seperti itu Pak. Kesulitan dari sisi Ibu gurunya seperti apa Bu? Apa kesulitan yang Ibu hadapi dari Kalau tadi pertemuan tadi itu mungkin kesulitannya di saat diskusi kelompok tadi Pak. Siswa banyak yang bertanya kan Pak, karena juga baru gaya belajar diferensiasi ini diterapkan, jadi siswa banyak bertanya gitu kan mengenai bagaimana cara menyajikannya, bagaimana dia nanti mengerjakannya gitu Pak. Jadi di situ sih kesulitannya Pak, agak kewalahan tadi Pak. Iya. Dan itu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pembelajaran Ibu. Izinkan kami Bu menyampaikan data ya, hasil Iya, Pak. observasi kami. Dari pembelajaran tadi saya rasa secara keseluruhan sudah baik. Mulai dari kegiatan pendahuluan ya, bagaimana Ibu dari awal gitu ya, persiapan kegiatan inti sampai kegiatan diskusinya juga saya perhatikan sudah berjalan baik. Bahkan di kegiatan presentasi, fokus saya tadi presentasi produknya juga sangat baik. Tapi memang apa yang Ibu sampaikan tadi dari tujuan Ibu ya, dari kesulitan anak tadi ada hal apa yang sulit, yaitu media. Iya. Bisa dijelaskan dengan lebih terperinci lagi media seperti apa sih anak ini kesulitannya Bu? Boleh Bu? Kesulitannya itu kan Pak, karena tadi kan dibagi atas 3 gaya belajar kan Pak. Gaya belajarnya yang visual, lalu ada gaya belajar auditori sama kinestetik tadi. Nah yang tadi sangat nampak sekali kan yang di visual nih Pak, yang si anak ini menyajikan, dia tipe siswa yang suka dengan gambar gitu, melihat. Jadi dia memilih untuk menyajikan hasil presentasinya tadi dituangkan ke dalam aplikasi tadi Pak. Kebetulan juga dia sudah menggunakan nih aplikasi Canva kan Pak. Nah, jadi mungkin di situ kesulitan anak tadi, karena juga butuh waktu juga kan Pak mengeditnya, terus nanti merapi-rapikan gitu ya Pak ya. Dari kesulitan yang Ibu sampaikan tadi, juga Ibu cerita tentang media tadi, apa kira-kira tujuan Ibu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi tadi? Untuk mengatasinya seperti apa Ibu? Tujuannya seperti apa?
cara mengatasinya ya Pak ya saya sebagai gurunya, nah mulai kan dari gurunya, jadi saya sebagai guru saya juga belajar nih Pak, terus belajar memahami aplikasi Canva ini kan juga lagi tren juga nih Pak sekarang aplikasi Canva gitu kan. Jadi saya pelajari di PMM ada, di YouTube, di beberapa website gitu kan Pak, nanti saya pelajari lagi. Nah dari ilmu yang saya dapatkan tadi atau dengan menggunakan ikut webinar juga ada tuh Pak, webinar gitu. Nah dari ilmu yang saya dapatkan nantinya tentunya saya bisa terapkan nih atau sharing saya kepada siswa saya gitu kan Pak, saya implementasikan, saya ajarkan nah Iya. nantinya gitu Pak. Permasalahannya anak-anak belum mahir ya Bu ya. Iya. Insya Allah Ibu akan melakukan sesuatu yang Ibu sebutkan tadi banyak hal. Rencana aslinya kalau Ibu susun seperti apa? Rencana asli yang Ibu akan lakukan dalam waktu dekat. Kalau rencananya sih tadi Pak ada rencana ingin pakai tenggat waktu nih Pak dalam seminggu ke depan gitu. Jadi saya pelajari dulu. Nah nanti pada pertemuan selanjutnya saya bisa terapkan ke siswa gitu. Jadi siswa nantinya mungkin saya ajarkan mulai nanti dari bagaimana siswa mendownload aplikasinya, lalu dia nanti loginnya, dia membuat template atau desainnya juga, dan sampai pada akhirnya dia bagaimana dia menyajikan hasilnya tadi setelah diedit, dia simpan atau dia presentasikan juga banyak macamnya tuh Pak, ada dalam bentuk PDF, ada dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk MP4 gitu Pak. Oke. Jadi sangat terstruktur ya Bu ya rencana yang akan Ibu lakukan dalam waktu 1 minggu ke depan. Ibu akan siapkan perangkatnya lah ya Bu ya. Iya. Mulai dari download sampai dengan publishnya lah ya, sampai ke share PDF sampai share ini. Keren sekali Ibu rencana yang Ibu rencanakan seminggu lagi. Bentuk komitmennya seperti apa nih Bu untuknya? Ya kan cukup banyak ini Bu kerjaannya. Komitmen itu seperti apa Bu? Melakukan aksi yang akan Ibu rencanakan tadi. Ya, itu tadi kan Pak, jadi komitmennya ya saya mulailah dari sekarang gitu kan, saya ikuti ada webinarnya tentang aplikasi itu, saya ikuti ada yang di PMM juga saya pelajari lagi yang dari YouTube-nya kan Pak. Sangat yakin ya Bu? Iya, Pak. Sangat Insya yakin Allah. untuk dalam seminggu kira-kira berapa persen Bu Ibu bisa menjalankan ini kira-kira? Insya Allah Presentasi ini. 90% lah Pak. 90% ya? Iya Pak. Dengan pendukung di sekolah ada internet ya Bu ya? Ya alhamdulillah ada wifi kan Pak di sekolah. Ada di sekolah, ada PMM juga ada ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu 1 minggu ke depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pembelajaran yang sangat baik dengan diferensiasi. Mudah-mudahan permasalahan yang muncul setelah proses pembelajaran Ibu bisa menyelesaikannya untuk melakukan aksi Ibu gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi lah dengan tadi Ibu nyatakan yakin nih 90% akan anak-anak bisa. Saya yakin Ibu bisa. Sebagai pimpinan saya berdoa Ibu sehat-sehat dan bisa menyelesaikan tujuan kita hari ini. Dikit lagi nih Bu, mungkin sudah selesai untuk coachingnya. Ketika selama melaksanakan coaching ini apa kesan Ibu Bu? Yang terasa Ibu, apa kesan dari pertemuan kita dari awal, tengah dan akhir ini? Kesan yang pertama sekalinya Pak, mungkin sedikit gugup Pak, sedikit gugup. Namun seiring berjalannya waktu dengan metode coaching tadi, jadi saya tahu bagaimana mengembangkan potensi yang ada di diri saya gitu Pak, sebagai guru kan, tidak hanya dari siswa gitu kan. Dengan metode coaching ini juga Bapak sebagai coachnya menggiring saya, kan ada permasalahan, Bapak menggiring saya supaya saya bisa mencari nih solusinya, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Iya.
Senang, Pak. Senang ya. Ya, seru juga. Diferensiasi seperti apa tadinya Iya. ya Bu, sudah dijalankan. Oh ternyata anak kenalannya media gitu ya. Iya. Luar biasa Ibu semangat belajarnya. Satu lagi Bu, di akhir pertemuan ada saran dan masukan nggak Bu, untuk proses coaching kita yang kita laksanakan? Mungkin sarannya Pak, butuh kami ini kan juga sambil berjalan ya Pak, sambil mengajar juga, jadi butuh persiapan lah Pak, lebih matang gitu, karena ini hal baru juga bagi kami kan Pak. Jadi mungkin persiapannya terus bimbingan Bapak juga lebih banyak gitu Pak untuk kami gitu kan. Sama-sama belajar itu. Iya, sama-sama belajar. Mungkin di akhir ini Ibu dari kemampuan diferensiasi, KSI, nanti sudah tanpa dan bisa mengajarkannya. Apalagi Ibu kompetensi Ibu yang Ibu ingin kembangkan dari diskusi kita ini? Apa Bu kira-kira? Saya ingin inilah, tadi kan sudah semua. Apalagi Bu yang Ibu terasa saya ingin mengembangkan potensi saya yang inilah seperti apa? Ya, itu tadi Pak, mungkin potensi yang ada di diri kami guru kan Pak belum terasah gitu Pak. Jadi ingin mengembangkan kompetensi ini yang berbasis digital atau teknologi Pak. Jadi kita juga kan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, kita juga ikut beradaptasi menyesuaikan gitu Pak. Jadi kita tidak kalah nih sama yang lain gitu Pak kan Pak. Jadi kita juga bisa belajar, kita terapkan tentunya, dan nantinya bisa kita implementasikan atau kita berikan atau sharing kepada sesama rekan gitu Pak. Jadi ketika Ibu akan lebih kasar lagi, khususnya apa nih Bu, perkembangan yang terbaru sekarang? Khususnya ya Pak ya, untuk teknologi mungkin dalam hal membuat modul atau membuat perangkat ajar atau lembar kerja peserta didik ini Pak. Kan kita fokusnya kepada peserta didik. Pakai apa Ibu rencananya? Rencananya Pak, rencananya itu mungkin bisa banyak Pak, macam-macam yang saya lihat, saya cari informasi gitu kan Pak. Mengikuti webinar juga, mungkin salah satunya ada dengan menggunakan Canva, ada ChatGPT gitu Pak, ada Gemini, itu hampir mirip Pak. Mirip ya. Teknologi AI gitu Ya, kan Pak. senang sekali Ibu cerita tentang apa potensi yang akan Ibu terus kembangkan. Ya semoga Bu ya bisa terwujud pelan-pelan aja, santai saja. Tapi alhamdulillah tersampaikan sudah apa yang akan Ibu kembangkan dengan AI. Ya kerjaan Ibu mungkin bisa mudah gitu. Iya, yang dulunya sulit. Harapannya seperti itu. Mungkin itu dari kami Bu sebagai supervisor dan bertindak sebagai coach. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang tepat. Insya Allah waktu minggu depan kita ketemu lagi. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Ibu Tika, Iya, saya sebagai coach, saya coba refleksi diri saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Insya Allah saya sudah hadir penuh, ya sudah presence namanya. Ya. Saya sudah siap untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari potensi yang Ibu punya. Adapun yang saya perbaiki, mungkin ke depan saya akan banyak belajar lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Insya Allah. Kemudian yang tahap sebelum dan sesudah melakukan coaching, ya saya berupaya lebih serius lagi dan lebih hadir seutuhnya. Insya Allah saya akan lakukan. Setelah itu untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan tadi, saya coba belajar lagi mungkin di media-media online, di PMM dan media lainnya. Mungkin sedikit ada pertanyaan untuk Ibu. Apa perasaan yang Ibu rasakan pada waktu di coaching? Perasaannya Pak ya, perasaannya tentunya mungkin
Yang pertama sekali dirasakan itu agak grogi Pak. Grogi Ya karena baru pertama juga kan Pak. Tapi di balik itu juga perasaan saya sangat apa ya Pak, menjadi suatu motivasi gitu Pak. Jadi saya senang melakukannya gitu. Jadi saya senang, siswa senang juga gitu kan Pak. Nah di balik ada kekurangan-kekurangan tadi nanti mungkin diupayakan lebih diperbaiki lagi gitu Pak. Oke, itu saja. Terima kasih Ibu. Itu merupakan refleksi diri kita untuk latihan coaching hari ini. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih.